GP Belanda tadi malam rasanya kayak nonton satu season sinetron ya, tentang kampung dengan keluarga-keluarga yang punya cerita unik masing-masing. Ada keluarga yang kakak adiknya akur, kalau udah diberitahu tuh langsung nurut dan menjalankan rencananya sama rapinya gitu, kayak Mercedes. Ada juga keluarga yang hubungannya nih kurang harmonis, sering membantah, salah paham, dan gak pernah bener-bener kompak, kayak Ferrari. Memang, apa aja yang terjadi di GP Belanda tadi malam? Red Bull bahkan belum sempat menjalankan balapan dengan normal ya. Max Verstappen harus mengakhiri GP Belanda sebelum menyelesaikan satu lap saja. Lintasan itu masih licin ketika balapan dimulai karena memang baru turun hujan ya, terutama di banking terakhir tuh. Verstappen kehilangan kendali, berputar lalu menghantam pembatas sirkuit hingga race control mengeluarkan red flag. Kecelakaan ini terasa menyakitkan karena Dutch GP 2026 ini menjadi balapan terakhir Zandvoort dalam kontraknya saat ini. Verstappen yang harusnya ini menjadi pusat perhatian publik justru tersingkir di awal balapan. Ironisnya, sepanjang pekan, Verstappen tuh sebenarnya sudah membahas betapa mudahnya mobil generasi 2026 ini melewati batas performa. Kali ini ia sendiri melewati batas tersebut. Kekacauan lap pertama ini tidak cuma disebabkan oleh Verstappen, di belakangnya persis Gabriel Bortoleto tuh berputar dan hampir ditabrak sama Nico Hülkenberg. Sementara pas restart ada Ollie Bearman yang gagal mengikuti restart karena masalah power unit. Jadi sebelum balapan benar-benar dimulai, Red Bull sudah kehilangan Verstappen dan Haas juga udah kehilangan Ollie Bearman. GP Belanda juga seharusnya menjadi pesta buat McLaren ya. Lando Norris start dari pole dan dia bisa konversi itu menjadi kemenangan walaupun dia sempat kehilangan posisi dari Kimi Antonelli pas restart. Norris nggak terburu-buru, sabar banget, ia menjaga bannya dengan sangat baik dan menunggu kesempatan. Dan akhirnya kesempatan itu datang saat Mercedes lebih dulu memasukkan Antonelli di lap 41, sementara Norris bertahan hingga lap 47. Dengan ban hard yang selisih 6 lap lebih muda, Norris mengejar selisih 5 detik dan akhirnya dia mampu menyalip Antonelli dari sisi luar tikungan 1 pada lap 54. Setelah itu, Norris mengambil alih pimpinan dan menang dengan keunggulan lebih dari 11 detik. Ini menjadi kemenangan keduanya secara beruntun setelah kemarin di Hungaroring ya. Ini kasih bukti bahwa upgrade McLaren bekerja dengan sangat baik, lebih efisien, dan ada kemungkinan ini bisa menyalip Mercedes. Tapi hal berbeda dialami oleh Piastri ya. Piastri ini pakai ban hard habis restart, tapi masuk pit di lap 19 untuk merespons undercut-nya Russell. Akibatnya, ia kehilangan keuntungan utama dari strategi yang udah dia set up dari awal. Pit stop Piastri ini juga berlangsung sekitar 5,4 detik, ia keluar di belakang Russell. Sayang pas keluar terjebak traffic dan akhirnya finish ke-6. Lebih dari 32 detik kalau gue hitung-hitung tuh di belakangnya Norris. Apakah ini bukti McLaren pilih kasih? Ya sebenarnya nggak juga sih. Pit stop lambat kan jelas bukan sesuatu yang direncanakan dan keputusan pit dibuat untuk melindungi Piastri dari undercut-nya Russell. Namun hasil ini tetap menunjukkan perbedaan yang besar sekali. Norris mendapatkan ban lebih segar untuk nyerang, sementara strategi Piastri ya justru menghilangkan keunggulan ban yang sudah di set up dari sebelum balapan. Dan dua balapan terakhir Norris terlihat jujur aja sih terlihat lebih nyaman ya dengan upgrade McLaren. Jika situasi ini berlanjut, McLaren mungkin memiliki mobil tercepat, tapi perebutan konstruktor ini bisa sulit karena nggak bisa bergantung pada satu pembalap aja. Di kutub seberang ada Kimi Antonelli. Dia menjalani balapan dengan sangat baik sebenarnya. Dia bisa salip Russell saat start, kemudian rebut pimpinan dari Norris saat restart. Namun setelah pit stop pertama, ban belakangnya mulai kehilangan performa dan Norris akhirnya bisa nyusul dia di lap 54. Drama Mercedes ini terjadi saat virtual safety car muncul. Kalau nggak salah tuh mobil Ocon yang berhenti ya. Antonelli ini masuk pit untuk memakai soft baru, sementara Russell tetap di lintasan dengan ban hard yang lama ya. Karena pit stop tetap memakan waktu, Antonelli akhirnya keluar di belakang Russell dengan ban yang lebih segar, ia pun sebenarnya mengejar ya. Mercedes kemudian meminta Russell mengembalikan posisi kedua kepada Antonelli. Russell sempat mempertanyakan keputusan itu karena ya Norris sudah unggul lebih dari 11 detik dan posisi kedua ini tidak akan mengubah hasil poin yang dikumpulkan secara konstruktor.
Namun Mercedes menjelaskan bahwa mereka hanya mengembalikan urutan sebelum pit stop. Antonelli memang berada di depan Russell sebelum masuk pit. Selain itu, pertarungan mereka bisa membuat keduanya kehilangan waktu dan membuka peluang bagi Hamilton ataupun kepada Leclerc. Russell akhirnya ya patuh terhadap keputusan tersebut lalu bertahan dari serangan Ferrari, dalam hal ini Hamilton ya, untuk mengamankan posisi podium ketiga. Secara resmi, Mercedes belum menyebut sebenarnya Antonelli sebagai pembalap nomor 1, tapi dengan keunggulan 59 poin atas Russell dan Hamilton, jelas ya terlihat bahwa prioritas tim mulai mengarah kepada dirinya. Mercedes mungkin tidak memiliki mobil tercepat di Zandvoort, namun kayaknya kalau gue lihat sih mereka punya aturan yang jelas ya sama pembalap yang mau bekerja sama dan keberanian untuk mengambil keputusan-keputusan sulit seperti tadi malam. Ferrari sebenarnya punya kecepatan untuk merebut posisi podium lewat Hamilton ataupun lewat Leclerc juga bisa sebenarnya, mungkin ya. Leclerc masuk pit lebih dulu dengan ban medium, sementara Hamilton bertahan 4 lap lebih lama menggunakan ban hard. Setelah beberapa lap, Hamilton mulai terlihat lebih cepat dan meminta Ferrari untuk ngasih dia jalan ya untuk ngejar Russell. Ferrari punya dua pilihan pada saat itu, menukar posisi atau membiarkan Leclerc memperpanjang stint demi ban yang lebih segar ketika nanti mau ngejar Russell di stint terakhir. Namun mereka ngambil jalan tengah. Leclerc tidak kasih langsung posisi, tapi juga tidak dibiarkan cukup lama untuk mendapatkan keuntungan strategi. Tapi Leclerc justru masuk ke pit hanya beberapa lap setelah Russell. Proses komunikasi yang berlarut itu membuat Hamilton tertahan sekitar 2 lap dan menurut estimasi The Resti ada waktu hilang sekitar 1,5 sampai 2 detik. Ketika VSC keluar, Hamilton dan Leclerc mengganti ban ke soft dan mengejar Russell. Hamilton hampir merebut podium, tapi sayangnya akhirnya dia hanya finish keempat, hanya 0,849 detik di belakang Russell. Leclerc finish tepat di belakangnya. Ferrari memang nggak bisa pastikan ya Hamilton akan naik podium jika mengambil keputusan lebih cepat. Namun dari kejadian ini sangat jelas mereka buang peluang ya karena terlalu bimbang, terlalu lama. Berbeda sama Mercedes yang langsung menjalankan team order dan membawa pulang P2 serta P3. Ferrari hanya mendapatkan P4 dan P5. Di balapan seketat F1, mobil cepat aja tuh nggak cukup loh. Tim harus berani menentukan siapa yang akan diprioritaskan. Di belakang drama tim-tim besar, ada beberapa pembalap yang diam-diam memanfaatkan kekacauan di depan. Ada Liam Lawson, dia finish ke-7 sebagai satu-satunya pembalap Red Bull yang tersisa. Yang luar biasanya, Lawson tuh bahkan mempertahankan posisi tersebut setelah menerima penalti 10 detik akibat pelanggaran yellow flag. Namun, menurut gue nih ya, salah satu penampilan terbaik justru datang dari Nico Hülkenberg. Pada lap pertama, Hülkenberg tuh harus menghindari Bortoleto yang berputar tepat di depannya. Reaksinya ini menyelamatkan kedua mobil Audi dari tabrakan T-bone ya, yang akan sangat parah terjadi kalau Nico tidak punya respons secepat itu. Setelah restart, Hülkenberg terlibat pertarungan melawan Racing Bulls, Alpine, dan Williams. Ia akhirnya finish ke-8 dan menjadi menurut gue pembalap terbaik di tim papan tengah hari ini. Fernando Alonso juga layak mendapatkan perhatian. Alonso mulai balapan dari posisi ke-18. Aston Martin juga bukan salah satu mobil tercepat di Zandvoort, tapi ketika sebagian besar pembalap ini melakukan penggantian ban di lap berapa tuh? 22, 20-an gitu ya. Alonso justru menjalankan strategi satu pit stop dan long stint di stint pertamanya, dan dia bisa finish ke-9. Strateginya sederhana, tapi ya namanya juga senior ya, eksekusinya sih luar biasa. Pierre Gasly kemudian melengkapi posisi ke-10 di 10 besar. Sementara itu Williams justru ada drama tersendiri. Carlos Sainz itu nabrak si Albon di tikungan 1. Sainz itu bannya lock up ketika mengerem dan menghantam mobil rekan setimnya. Albon mengalami kerusakan sedangkan Sainz ini dapat penalti 10 detik. Ini bukan weekend yang bagus buat Williams ya. GP Belanda yang awalnya terlihat membosankan, ternyata pada akhirnya penuh drama juga. Balapan ini kan jadi bukti juga ya bahwa strategi dan pengambilan keputusan itu sama pentingnya dengan kecepatan mobil.
Ada Red Bull yang kehilangan Verstappen di fase awal balapan. McLaren juga ya dia memiliki mobil tercepat saat ini, tapi sayangnya hanya Norris yang mampu memaksimalkannya. Ia menang setelah mengalahkan Antonelli dan mencatat kemenangan keduanya secara beruntun. Sebaliknya, strategi Piastri tidak berjalan dengan baik ya. Ia kehilangan keuntungan dari ban hard, terkena pit stop yang lambat dan finish lebih dari 32 detik di belakangnya Norris. Mercedes sayangnya juga tidak cukup cepat untuk menang, tapi keputusan mereka ya bisa dipahami lah ya. Russell akhirnya mengikuti tim order dan membantu Mercedes mengamankan double podium di balapan semalam. Ferrari justru gagal memanfaatkan peluang mereka karena mereka sebenarnya punya kecepatan untuk merebut podium, tapi ya terlalu lama untuk menentukan keputusan strategi. Hasilnya Hamilton finish keempat dan Leclerc finish kelima. Padahal Hamilton tuh hanya 0,8 detik di belakang Russell, si pemegang podium ketiga. Kesimpulannya sih ya mobil cepat hanya memberikan kesempatan untuk mengubahnya menjadi kemenangan atau hasil yang lebih baik. Tim itu perlu strategi, komunikasi, dan keberanian untuk mengambil keputusan. Norris memanfaatkan peluangnya, Mercedes bekerja sebagai tim, sementara Ferrari terlalu lama mencoba menyenangkan semua pihak. Menurut kalian, apakah McLaren merugikan Piastri atau Antonelli kini menjadi pembalap nomor satunya Mercedes? Dan siapa yang paling bertanggung jawab atas kegagalan Ferrari merebut podium? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel gue untuk pembahasan Formula One lainnya, karena mungkin gue akan coba lebih intens bikin video dengan format long form kayak gini.